Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukabirillahi ala nahar Syaratan kita bilqulubi wal intibar alladhi aiqada min khalqihi manustaqat wa zahadahu bila dihitar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat, dan terus diberi sehat, bisa menuntaskan puasa Ramadan dengan paripurna. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun depan masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin. Pagi ini kita akan belajar marah. Nah, judulnya mengelola amarah menjadi full produktif. Wah, ini saya curiga, siapa yang bikin judul? Jangan-jangan yang bikin judul masih kesulitan mengelola amarah. Makanya diberi judul mengelola amarah supaya full produktif. Sebetulnya Bapak Ibu, ini ada dua hal penting. Marah itu satu hal, produktif itu hal lain. Meskipun ada kaitannya, tetapi sebetulnya itu dua keterampilan yang berbeda. Nah, mestinya ini sesi khusus ini yang produktif ini. Nanti lain kesempatan kita bicara lebih panjang soal produktif. Nanti akan saya singgung, tapi tentu karena waktunya terbatas kita tidak bisa berpanjang-panjang soal produktivitas. Tapi yang penting yang pertama soal mengelola amarah. Marah ini kan soal perasaan ya Pak Ibu. Ini perasaan itu ada yang positif, ada yang negatif. Perasaan positif itu ya senang, bahagia, merasa dihormati, dihargai, itu perasaan positif. Yang dalam bahasa psikologi disebut positif affect. Jadi affectnya positif. Nah yang kedua itu affect yang negatif, perasaan yang negatif, marah, sedih, kecewa, apa malah itu, godu, itu bagian dari perasaan-perasaan yang negatif. Nah kalau orang kok perasaan positifnya lebih banyak dari perasaan negatifnya, biasanya orang ini bahagia. Jadi salah satu ciri kebahagiaan itu kalau perasaan positifnya lebih banyak dari perasaan negatifnya. Kira-kira senengnya itu luwih akeh bangane gonduke katanya. Nah, itu dia akan merasa senang. Yang kedua, ciri orang yang berbahagia itu kalau hidupnya puas. Nah, dalam psikologi istilahnya life satisfaction, ya, kepuasan hidup. Orang dikatakan puas itu kalau keinginannya terpenuhi, Pak. Jadi kalau Bapak punya keinginan dan keinginan itu terpenuhi, biasanya senang. Wah, alhamdulillah, keturutan. Nah itu yang membuat kita senang. Maka orang itu kalau banyak keturutan dan perasaannya positif, nah itu happy, Pak. Yeah, itu happy. Tapi pun ora keturutan, lalu isinya menesu gondok, wah itu pun tentean Pak. Sudah tidak keturutan, lalu perasaannya lebih banyak negatif. Nah, soal orang baik, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman. Siapa ibadur rahman itu, Bu? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita sudah menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang, jadi auranya itu sayang, Bu, cinta. Kata Stephen Covey, leader ya Bu, pemimpin. Itu bahasa Inggrisnya kan leader toh Pak.
L-nya itu kata dia bisa berarti love, cinta, love, ya Pak, love. Bisa berarti learn, sinau, belajar. Bisa berarti leave a legacy, ingin meninggalkan warisan yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu Pak, itu mesti auranya itu nopo, sifat dasarnya itu penuh dengan cinta kasih, lah. Nah pemimpin kok mikir nesu, wah gitu, dasmu. Wah, ini syarat pertama tidak memenuhi Pak. Padahal kalau ada orang yang tidak sesuai dengan harapan, ya namanya juga anak buah ya Pak, warna-warna. Maka kalau semangatnya itu cinta, betul apa-apa Pak, tidak apa-apa. Nah memang yang begitu itu yang harus dibimbing, yang harus diarahkan, betul kok terus nesu. Maka kalau ada yang tidak sesuai kok nesu, ini belum menjadi Ibadur Rahman. Karena ciri Ibadur Rahman itu haunan. Haunan itu apa Bu? Haunan itu rendah hati, ya Pak. Tawadhu. Lawan dari haunan itu apa Pak? Marohan, gitu. Marohan. Jadi di satu sisi Allah ngendika ciri Ibadur Rahman itu haunan. Tapi di ayat yang lain itu Allah mengatakan wala tamsi fil ardi marohan, kan betul ya Pak? Jangan kamu berjalan di atas bumi itu dengan sombong. Geleleng betul dulu Pak. Melintri kalau kita menyebutnya. Melakukan dengan nopo. Gila-gila ya Pak. Geleleng itu wah, wala tamsi fil ardi marohan. Sombong Pak. Wah sombong itu nek cara nggone dhewe ora kena gidak ayang-ayange ngoten nggih Pak. Baru bayangannya saja terinjak, wow, jengat Pak gitu, nesu. Nah ini orang yang sombong itu gitu Pak, tidak boleh. Kenapa kepidak bayangannya terinjak itu tidak boleh Pak. Itu baru bayangannya loh Pak, belum orangnya. Oh kalau orangnya lebih mengerikan itu nanti kalau tersentuh ya Bu ya. Wah, baru bayangannya saja tidak boleh diinjak. Nah yang begini ini orang sombong Pak. Maka kata Allah wala tamsi fil ardi marohan. Jangan berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Semuanya ragelem bayangannya dirusui tidak mau. Apalagi orangnya, bayangannya saja tidak boleh loh. Apalagi orangnya. Nah tetapi berbeda dengan tadi Ibadur Rahman tadi. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dia tawadhu, nopo. Saya punya teman pendekar Pak. Ini dalamnya buatan bodek. Pendekar ini di jalan ditantang cah nom Pak. Wah niku mamane diladeni ngoten Pak. Niku dikiwa ngoten pun sing lekar. Kamu pendekar tenan ya Pak. Tapi karena dia enggak deh, saya enggak berani. Ngoten niku lho Pak. Ditantang padahal ditantang cah nom. Niku kira-kira ampun nek cah 5 men mesti bablas ya Pak. Iki ming cah nom siji lho Pak. Tapi karena itu sudah mateng Pak, ini yang namanya orang yang haunan itu dia sudah bisa mengendalikan diri. Melatih cah nom itu nih Pak, menang ya rampung, kalah isen dia udah mau, enggak deh, enggak berani saya deh, mohon maaf ya deh, malah ngoten itu loh Pak. Coba ini orang yang tawadhu itu begitu. Tapi kalau yang marohan tadi jangankan ditantang kok disenggol ayang-ayangnya tidak boleh. Nah maka orang yang haunan itu terusannya apa Pak? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah wonten wong bodoh Pak, le omong ora cetha, kadang menyakitkan hati, kadang menuduh yang tidak, ngoten ta Pak?
Ya sing jenenge wong bodho niku lek omong ra ya ora nganggo ngilmu lho, Pak. Ah sak karepe wong bodho. Nggih. Kaya nek wong bodho ngomentari Indonesia kali Australia niku lho, Pak. Wah, niku sing salah kabeh niku, Pak. Pelatih salah, sing bayari salah. Wah, kalau delok teng media sosial itu ya Allah, mesake tenan. Wah, kita malu wonten sing ngene goblok, wonten sing wah sampun. Nah, itu lho, Pak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia melihat ada orang lain yang mau mengomentari warni-warni atau menikah, qalu salama. Dia bisa membalas dengan senyum. Ayo arah maklum orang yang penonton, ngoten mawon. Akhirnya karepe penonton nggih balik komentar karena ya penonton. Kendelalo nggih akhirnya ndelok nggih kendelalo sakarepe kalu salah mana, maka kemudian dia justru bicara sesuatu yang lebih selamat, yang lebih damai, yang lebih menenangkan, ya, dan seterusnya. Maka suatu ketika Rasulullah mengatakan orang kuat itu bukan orang yang menangan, ya Pak. Laisa syadid bisurah. Bukan orang kuat itu orang yang pinter gelut, Pak, yang kalau bulat menangan, bukan, Pak. Menang gelut pun biasa gitu, Pak. Tetapi yang namanya orang kuat, innama syadid, napa Pak? Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, ternyata bulane mengendalikan amarah niku luwih angel mbangane gelut. Menangke gelut niku gampang dengan Kanjeng Nabi, Pak. Tetapi yang lebih sulit itu adalah alladzi yamliku nafsahu, kita bisa mengendalikan diri pada saat marah. Kalau pada saat tidak marah itu gampang, Pak. Kalau dongeng itu orang itu harus sabar. Nanti kalau dapat pujian, dapat cobaan, kita harus menahan diri. Nanti itu soalnya urung nglakoni gitu, Pak. Urung nglakoni bahasan kekenan ngoten malah sabar iki bulane ya angel tenan ngoten, Pak. Wah, bulane kok ya abot jenenge noto hati. Nah, persoalannya apa, Pak? Selama ini kita ini dilatih cuma noto olah pikir, ya Pak. Noto pikiran, dilatih cari ilmu, berpikir kritis, wah macam-macam itu terlatih di sekolah. Ning olah rasa niki sing ora patek ada diulang, nggih Pak. Nek cara wong Jawa nggih olah rasa, olah batin. Nah, itu yang tidak banyak diberi porsi. Wonten pelajaran olah rasa teng sekolah? Mboten wonten, Pak. Olahraga wonten, Pak, nggih olahraga wonten. Olahraga wonten, olah pikir wonten. Ning olah rasa mboten wonten. Maka banyak orang itu yang bab rasa niku mboten patek pinter, Pak. Nah, soalnya mboten diulang. Noto hati itu lho, Pak. Angguripun nesu, angel dikendaleni. Ngopo ya kok ngono? Ayo ben iki nesu kok. Ngoten to, Pak. Nesu kok yo ben. Seolah-olah kalau dia marah itu boleh melakukan apapun. Nah, ngoten to, Pak. Itu karena apa? Tidak dilatih. Emosi, nggih, Pak. Emosinya tidak terkendali. Perasaan, nek mboten ditoto, nah itu, Pak, bisa nabrak-nabrak. Tidak hanya soal marah sebenarnya, emosi-emosi yang lain juga sama, Pak. Perasaan itu harus dikendalikan. Soalnya nek mboten ditoto, itu iso nggih mboten apa, Pak, iso marake perkara. Contoh, ada teman, Pak, kurang apik nopo, Pak. Ini orang Pemda ini, Pak. Dua-duanya orang Pemda. Saya kenal dengan dua-duanya. Dan dua-duanya orang baik, Bu. Karirnya terus meningkat.
Yang laki-laki bapaknya ini sing senengane ngurusi pengajian lho, kurang apik napa Pak. Jadi yang sering hubungi saya kalau pas ada pengajian di kantor, Ustaz tanggal semanten wonten pengawasan sakit nggih Ustaz, siap. Mangke pun papan, mangko tindak piyambak itu beliau selalu yang menghubungi itu beliau. Orangnya baik, Bu, baik sekali. Satu ketika istrinya WA, Ustaz, mangke dalu wonten wekdal mboten kula badhe sowan bae. Oh nggih Bu, monggo. Malam ke rumah Bu, ibu sendirian. Lajeng dongeng. Wah, ning sakderenge dongeng niku pun nangis Bu. Sebagai psikolog saya sudah tanggap. Yang ibu-ibu teko kok nangis. Niki mesti urusane bapak, ya Bu. Anggere ibu teko kok nangis niki mesti masalahe bapak. Curhat ibu, curhat nih Pak. Wah, napa Ibu? Jenengan mesti mboten percaya nek kula matur. Oke, pripun. Jenengan perisa nek bapake niku wong apik. Oh nggih, kula dados seksi nek bapakipun tiyang sae. Ibu lah senengane ngundang pengajian nggih pun sae Bu. Kan tidak banyak lho Pak pejabat sing kersa ngurusi pengajian. Napa malih dekan ngurusi pengajian. Oh bukan orang Pemda kok, bukan orang Pemda. Wah itu kan istimewa gitu Bu. Terus ngurusi pengajian. Apa kata Ibu Pak? Nih Bapak ini ku kelemahan tunggal Pak. Napa Bu? Bapak niku mudah jatuh cinta. Wah, ampun niki ampun jelas kok Bu nangis ngene napa niku mergo bapak niki kelemahannya satu. Apian niku, wah apian tenan mudah jatuh cinta. Pripun ceritane pripun mudah jatuh cinta. Nah niku akhire dipindah teng bagian lain, ngoten ku mesti wonten kasus Pak jatuh cinta. Tur eloke niku lho Bu, sing ditibani niku yo gelem niku Bu. Wah ya Allah. Niku mangke dipindah di kabupaten lain ngoten nggih Pak. Di sana juga ada kasus lagi. Wah tenan. Istimewa mudah jatuh cinta. Nah, itu kan mergo mboten iso nata ati to, Pak. Ini mergo mboten iso nata ati. Seneng terus diteruske, ngoten ya. Tertarik diteruske. Ya itu makanya kemudian ada masalah. Iku umpamane ora diteruske kan mboten apa-apa, Pak. Begitu Bu. Belum wajar kok orang tertarik dengan yang baik itu kan wajar dong Ibu. Ono sing barang apik kok ora tertarik ku yo tuh. Ngendikane sing ora normal. Lagi kan wajar cuma niku nek terus diterus-teruske lah niku sing kurang ajar gitu Pak. Niku sing ora genah diterus-teruske niku. Dia janji piye kan ngoten nggih Pak. Katanya janji setia. Lho kok ora iso setia? Nah, itu karena dia tidak bisa mengendalikan perasaan. Setia sama siapa saja. Wah, itu setia sama siapa saja. Wonten kaya kanca kula niku Pak. Saya itu istri saya cuma satu Pak. Satu di sini, satu di sana ngoten niku. Wah, ngawur tenan. Sesenang gini Pak, kalau orang nggak bisa mengendalikan diri itu kemudian persoalannya jadi panjang. Nah kata Ibu, lah pripun Pak, anggere kula eling ke, wonten ku yo nangis-nangis njaluk ngapura. Tenan buahku hilang. Ibu kan hilang kok bola-bali. Masya Allah. Nah ini kan soal bagaimana perasaan negatif itu harus dikontrol. Perasaan positif saja kan. Cinta itu kan perasaan yang positif ya Bu. Tresno.
Tetapi kalau tidak dikontrol, itu ya iso kebablasan ya Pak. Nah, berpindah ke lain hati. Hati-hati Pak. Karena sekarang Pak, sarana untuk bisa memainkan perasaan itu banyak sekali gitu. Kalau dulu kan paling cuma mulut toh Pak, kita harus datang, ngomong, merayu kan gitu Pak. Kirim surat cinta itu zaman dia gitu, titip surat cinta leboknya buku itu kemudian dia, ini leboknya buku, dulu zaman nom-nomane Mas Akir itu, titip buku, nyilik buku polisinya jerone dan surat, pengalaman. Kita dititipke jerone dan surat itu zaman dulu Pak. Nah sekarang ini dari paitan jempol Pak nganggo HP, WA. Coba Pak, malam-malam tiba-tiba ada WA masuk dari orang lain Pak. Jadi Pak, padahal suaminya tidak pernah ngundang jen, ini kancane malah jen belok ning jaba jendela. Bulane apik banget. Wah, jangan. Kita Bu. Mau berpantun. Oke. Nah itu loh Pak, itu kan apalagi suaminya tidak romantis Pak. Dilelah kancane itu romantis banget. Aku nek ketemu sampean iki mbok nek opo ya Pak, rasane kok adem Pak. Pun ngoten niku to Bu, ditewasi ngoten niku suwe-suwe muruk gitu. Nah, tidak hanya perasaan negatif tadi, kalau marah itu perasaan negatif. Kalau cinta itu perasaan positif. Baik perasaan negatif maupun perasaan positif, dua-duanya harus dikelola Pak. Harus dikelola. Wah, kalau tidak beresiko, bukannya produktif, nih destruktif. Gitu Bu, sehingga ngomah marah ke nangis, manggil nyambut gawe ora tentrem gitu Pak, mesti disidang, mesti wah berno-berno. Makanya urusannya jadi dowo. Nah makanya menata hati itu menjadi penting Pak. Nah puasa ini menjadi latihan yang sangat baik untuk menata hati. Lamuin diri halal apa Pak? Halal, nengko. Itu kan latihan menata apa Pak? Ojo saiki engko nek wis maghrib kan gitu. Padahal ini punya kita sendiri yang beli, tapi nanti belum waktunya. Nah, kita dilatih untuk menata, menunda. Tidak semua yang kita inginkan harus kita penuhi pada saat itu. Nah, maka latihan menata hati itu menjadi penting. Kembali kepada perasaan negatif, marah. Kalau terpaksa marah, aturannya ada 3 Pak. Ada 3 pasal. Pasal 1, tidak boleh menyakiti orang lain. Aturan nesu itu siji, ora oleh nglarani wong liya. Itu aturan pertama. Kalau kepeksa harus marah, tidak boleh Pak menyakiti orang lain. Itu pasal 1. Pasal 2, napa Bu? Tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ada tuh orang yang marah itu terus menyakiti orang lain, nesu, tembiling, nah itu kan menyakiti orang lain Pak. Plak-plak ya Pak, itu yang sering terjadi kalau di rumah namanya KDRT, ya itu Pak. Nesu, wah, gitu Pak. Wah, sudah jadi kersane, wante. Nah ini loh Pak, ini menyakiti orang lain, ini melanggar pasal 1 Pak. Undang-undang kemarahan. Tidak boleh. 1, tidak boleh menyakiti orang lain. 2, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ada apa? Sing nesu terus jegluk-jegluke lemari, jegluk-jegluke tembok karena mau marahi orang lain, tidak berani mau terus saking judege terus menyakiti diri sendiri. Melampiaskan gitu, tapi kepada diri sendiri Pak, menyakiti
diri sendiri. Itu juga tidak boleh. Itu pasal 2. Pasal nesu, pertama tidak boleh menyakiti orang lain, yang kedua tidak boleh menyakiti diri sendiri. Nah, pasal 3 apa Pak? Tidak boleh merusak barang-barang. Terakhir mecahi piring kapan tuh? Nah, gitu kadang-kadang nesu, arep sing dinesani ora ono asa-asa biar gitu wonten sing balang TV wong nesu TV-ne di Bandung kan tak tuku TV anyar malah repot makanya waduh TV rusak Indonesia kalah. Indonesia kalah TV-nya di Bandung Mas. Itu nah, maka ingat kalau mau marah dengan 3 pasal ini Pak. Pertama, tidak boleh menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak boleh merusak apapun ya Pak. Betul-betul pas nesu boleh nyapu atau nyamblek lawang gitu. Gitu Bu. Terus dibanter-banter gitu, kena gelapang, ceklek, ya nesu nih marah, nah tidak boleh. Sehingga ada 2 hal di sini, satu marahnya sendiri, perasaan negatif tadi, yang kedua ekspresinya. Nah, yang pasal-pasal tadi itu pasal-pasal agar ekspresinya itu tidak merusak, gitu Pak. Ekspresinya itu tidak menyakiti orang lain. Bisa kita ini, jangan. Supaya tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri dan tidak merusak. Nah, mari kita bicara obat sekarang. Obatnya apa? Orang marah itu karena apa toh Pak? Orang terima Pak, gitu. Orang terima aku. Saya kok disakiti, saya itu kan ego Pak. Begitu egonya tersentuh, kadang-kadang orang itu tidak terima. Andai kata terima, marah betul Bu. Betul. Ibu legiat pun tenanan. Dilalah ketemu konco, naik konco itu kadang-kadang usil gitu. Lengelok kok saya kita tambah lemu tambah, waduh, dia wis tenanan gitu. Bu, naiknya mau nggak lemu, dan murah yo. Gondok Pak, nek boten terima. Nek terima kan boten apa-apa. Alhamdulillah. Barang yo bapaknya gemati kok Mbak. Ngoten niku awake dhewe ora lara, bapakne seneng. Kulo biasane ngoten Bu nek laku karo ibune terus ketemu kanca sing suwe ora ketemu. Biasane komentar ngoten niku Bu. Wah saiki jan seger ndak lemu ya. Alhamdulillah orang ibune gemati. Wah ngoten niku mesti ibune seneng banget. Iya to Pak, awake dhewe ya ora kloro-loro tur karo iso nyenengke bojone. Ganjarane dobel Pak. Ganjarane dobel awake dhewe iso ngapet tur karo nyenengke bojone. Janjane gampil kok Pak. Sudah diterima saja, tidak apa-apa. Contoh lagi, kalau menggok dan ringrut ngoten niku Pak. Dulu mergo kebablasan, belum dereng ngesen, roto kebablasan sithik, nah iso-iso ora pate ketok iki PKO-ne sebelah ngendi ya pakrane mek PKO nang ngoten to Pak. Wah niku roto kebablasan kula lingering roto mendadak dari sempat ngesen, nah burine kita kesusu to Pak. Cah nom-nom niku ngakson kali mentelon niku Pak. Di poso-poso ya. Melaksan burine itu ada jalan mendalam niku. Kula nggih guyu gitu Pak, wong pancen kleru. Ayo karo guyu kali dadah ngoten mohon maaf, ngoten mawon. Iki dinesane iki ditampa. Ditampa mawon wong pancen kleru Pak, nggih.
ditampa mawon yo njaluk ngapura. Maaf Pak, terus kula mengko mundur pun tekan mriki. Niku nek kula ngajeni sing nesu Pak dadi malah ra sida ngaji to Bu. Wis posone batal sida ngaji. Dadi urusan. Nah, maka kemampuan mengendalikan amarah itu menjadi penting supaya kita bisa lebih produktif, okay, Pak. Nah, maka siji diterima. Yang kedua, jangan dijadikan kebiasaan. Sing satese gampang nesu sinten iki? Alhamdulillah wis ora kabeh. Ah, bener-bener sing ajeng ya. Karena nek pun kulino niku nek ora nesu gelo Pak, nggih rasane niku ora lengkap, ora gagah ngoten lho Pak. Karena kita sering salah asumsi, dikira kalau orang bisa marah itu hebat, boten Pak. Marah itu levelnya dalam agama paling bawah. Level yang paling bawah itu pemarah. Nek munggah kelas jadi penyabar. Mangke nek munggah kelas malih jadi pemaaf. Maka ciri orang bertakwa, bagian sawalan diterangkan itu Ali Imran 133, 134. Begitu nyeritake wasareo, niku mesti setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra lajeng wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan diri, menahan amarah. Ditahan, jadi ajeng lesu, yang diampet. Nah, maka orang yang sabar itu orang yang sudah bisa menahan amarah. Niku levelnya pun luwih dhuwur bangane pemarah. Nek pemarah mesti anggere jero niku ajeng lesu diekspresikan, ditokke. Wah, nek lesu kadang-kadang salah cilik, boleh lesu gede banget. Nah, kadang tidak proporsional, Pak. Dan kalau sudah biasa, lalu akhirnya menjadi tidak terkontrol, Pak. Banyak kasus-kasus. Saya pernah dongeng ke Bapak Ibu, saya lagi di PKO, tiba-tiba di ruang operasi, kebetulan di situ ada dokter Sagira yang jaga lagi tugas bedah, dokter bedah yang ibu. Nah ini nonton bapak-bapak ngeter ke ibu-ibu, kepalanya berdarah. Masuk ke ruang bedah. Nah terus ditangani dokter Sagira. Nah, setelah selesai kan keluar. Nah saya di depan itu ketemu apa ya kagak mau royo serem. Niku bapak kali ibu barpadu. Wah barpadu sing lanang nesu nyaut gendul tutuke garwane. Begitu sudah berdarah baru dia sadar, waduh. Terus diterke ke rumah sakit nutuk dewe. Ngeterke nang rumah sakit iku kira-kira ya bayari ta niku Bu. Duh alah. Bojone lara, ragat nggih Bu. Itu kalau tidak terkendali, Pak. Karena kebiasaan kalau orang sudah biasa marah itu ya hilang kontrol, Pak. Jadi tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa kontrol. Ini mau nesu plek, bener wah tahu-tahu sing diplek wani wah, jadi urusan. Lanjutannya jalur pegat orang. Nah itu nanti edisi berikutnya saya ceritakan. Terus saya, wah, nonton dulu Pak. Penasaran. Ya, akhirnya ya meskipun akhirnya damai saat, tapi kan ya harus sakit, harus minta maaf, harus ya Allah. Itu kan jadi panjang ceritanya. Orang yang marahnya tidak terkontrol, tidak terkendali. Maka kata Nabi, kalau kamu mau marah, diam. Nah, itu apa? Ini angel, ini kok menang gitu. Wah, nesun ngomong malah ibu, biasanya ibu pun duka kali putrane, kok dawa banget toh ibu. Wah, sotak, dawa banget. Nah, padahal perintah Nabi kalau kamu marah,
Diam, wah, kan ibu. Angel, pun. Satu, diam. Yang kedua, menghindar, ngalih. Kalau saya marah sama Pak Sagir, itu kan karena ada objeknya, Bu. Maka kemudian emosi terpicu karena saya marah sama Pak Sagir. Tapi kalau saya menghindar atau Pak Sagir yang menghindar, Haji Mesu kali sopo, objeknya nggak ada. Nah itu juga tips yang kedua, kita menghindar. Menghindar. Maka kalau dalam ungkapan Jawa itu kearifan orang tua kita dulu itu kan ngalah, ngalih, nah ini bar ngalah terus ngalih. Kalau sudah ngalah kok sih diwarai, ngalih. Nah, next nomor 3 terus ngamuk. Tapi salahnya orang memahami ngamuk ini loh Pak. Ngamuk ini sebetulnya bukan kita lalu membabi buta melawan, tidak. Ngamuk ini singkatan dari ngamuk swo. Ngamuk swo itu artinya memasrahkan, menyerahkan urusannya kepada yang maha kuasa. Jadi nek pun ngalih kok isih diunyer-unyer pun pasrah ke Gusti Allah. Niku makin sing ora trimo, sing kuwasa. Nggih, Pak. Pengalaman hidup menunjukkan kalau orang sudah ngalah, sudah ngalih, kok isih diunyer-unyer, makin sing ora trimo, sing kuwasa. Niku makin sing nek cara Jawa le ngarani ngoten nggih, Pak, sing ora trimo, sing ngomong. Nggih, Pak. Nanti mati, Pak. Ini nanti yang kena bebendu. Itu langsung dari Allah. Nggih. Yang akan dapat musibah itu ini karena Allah yang tidak terima. Karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, siapa yang memusuhi kekasihku, aku akan menyatakan perang kepadanya. Nah pun Allah menyatakan perang kan pun gegirisi, Pak. Pun gegirisi. Maka hati-hati, jangan suka menyakiti orang lain. Nanti kalau orang lain itu kekasih Tuhan, ribut Pak. Wah, makin sing ora trimo sing ngomong, Pak. Sing ora trimo Allah Subhanahu wa taala. Maka kearifan Jawa itu ngalah, ngalih, terus pun pasrahke sing kuwasa. Ngambek gitu. Ngalih dan dimaafkan saja. Maka levelnya gitu Pak. 1 itu pemarah, 2 penyabar. Penyabar itu masih menahan ngambek. Cuma ngambek itu kan lama-lama capek juga ya Pak ya. Kemampuan orang menahan diri itu terbatas. Maka level yang paling tinggi itu memaafkan. Di ngapura. Jangan sampai kalau orang marah, cara riyen itu ibu dadi banyu ora arep nyawuk, dadi goblok ora arep nyuwek, dadi duit. Terima nek dadi duit. Ditampa nek banyu karo goblok disingkiri. Itu orang kalau marah kan kadang-kadang ungkapannya sampai begitu toh Pak, karena dia betul-betul enggak mau berhubungan. Enggak boleh begitu. Kalau levelnya sudah lebih tinggi, tidak cuma ditahan. Kalau ditahan itu masih membawa risiko pada diri sendiri. Nanti akan menyakiti diri sendiri. Lama-lama orang nggak tahan juga Pak. Kalau kita terlalu banyak yang diambat. Maka supaya tidak menjadi beban di ngapura. Maka urutannya wal kadhiminal ghaidha, niku wong sabar. Nek sing nomor 3 wal afina aninas, di ngapura udah dimaafkan saja. Di ngapura. Ning wong sing lakson wong dipun kula ngapura Pak. Wis ora apa-apa, poso-poso. Awan aku sing kleru, pun kepenak to Pak. Dan saya tidak ada beban. Nggih Pak. Soal mriko le mlaku sing karo mencucu durung iso nata ati kan berarti ngoten to Pak. Berarti durung iso nata ati. Tapi kalau saya minggu isi karo mencucu, lah jangan kurang ajar karo wong tuwa. Wah, nek ra poso tak dundi. Wah, malah lanjut promo nggih Pak, nesu kabeh ora rampung rembugane. Tapi kalau sudah dimaafkan saja, selesai sudah.
Pulau mriki iso ngaji berguyon nyenengke. Tapi kalau saya di sini masih gondrong, masih kelingan oleh di penelengi canda mboten. Wah, arah itu ngaji. Jadi pun dimaafkan saja. Nah, tetapi kemampuan memaafkan ini latihannya rada suwe gitu kan, rada suwe. Biasanya lawannya itu ego, ya ego kita itu mau lupa nek wong sombong, itu ayang-ayangnya ditemokmen jenengan. Tapi kalau kita haunan bukan marohan, nek haunan itu rendah hati, oh nggih kula ngangkleng donya ngapunten. Ngoten lho Bu. Kaya nek bapak kali ibu niku lho Pak, meskipun sing salah ibu ning bapak sing njaluk ngapura. Biasanya ngoten ta Pak? Oh mboten Bu. Oh ngoten nek bapak ora do disalahke, ngoten Ibu. Lah. Oh lah nek kula takon mriki ibu-ibu kira kok disalahke. Nggih wong niku kadang-kadang kabeh ora gelem disalahke. Pun nek awake dhewe mawon sing aku salah, wis aku sing kleru kok. Nggih. Nggih, pun aku sing kleru. Pun tetap malah diterampung Pak. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan, karena kalau orang itu marah, itu kan energinya habis untuk marah, Pak. Sehingga makanya hasil produktif angel. Soalnya pun kesel Pak, entek energinya hanya untuk marah. Nah betul Pak, orang kalau suka marah, Pak aku tuh ibu cepet tua. Pak. Jadi kalau ada orang yang lebih tua dari usianya, itu patut diduga isih sok nesu. Nah gitu Pak, isih sok nesu. Nah, patut diduga, ini Pak. Karena belum bisa melepas beban tadi itu Pak. Kurang ajar. Meskipun sudah ditahan, tetapi dia masih menahan. Ini mesti marahnya turut-turut di wajah banyak. Gitu Pak. Itu karena menahan amarah, menahan banyak hal yang kita tidak cocok, tidak suka. Itu yang membuat marah. Maka perlu kita ini mengenali sumber kemarahan. Nah jadi pertama kan Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu sering marah? Oh ini ya, berarti nek ketemu sing kaya ngeten pun kuda-kuda kayak iki marah kita nesu nih, alon-alon nih hati-hati bicarane ben ora nesu. Itu sudah mulai latihan. Apa yang sering menyebabkan kita marah? Nah disitulah kita harus lebih hati-hati. Itu satu. Nah yang kedua kemudian tadi dikontrol, ditahan. Itu lebih baik kalau kita mau sabar. Yang ketiga pun di ngapura mawon. Harus kurang-kurang sithik ora apa-apa. Kasihan ya ora apa-apa. Wonten apa? Kuwi mau bar saka parang tritis wae. Aduh meh kasihan sithik kok digawa tekan parang tritis niku Pak. Marah nggih Pak. Kelegen ngoten. Karang itu cedak madukisma. Marah. Padahal sederhana kan solusinya gitu. Nek kelegan dari ditambahi jarang buat rampung. Ora usah nganggo mecucu ke Bu. Nggih, nek kurang lagi pripun Bu? Tambahi gula. Rampung to Pak. Seprono seprene ame gawe wedan ora tau bener. Urusan wedan itu dadi masalah nggih Bu. Masih banyak hal penting yang harus kita pikirkan. Napa produktif itu Pak? Kita harus menjadi pribadi yang produktif supaya napa Bu? Kita bisa memakmurkan dunia. Surat Hud ayat 61, wa ansaku minal ard wastakmaru biha. Kita ini diciptakan menjadi khalifah, tujuannya untuk apa Pak? Memakmurkan dunia. Tetulung, gawe sejahtera. Nah bagaimana bisa menyejahterakan kalau kita sendiri tidak produktif, tidak kreatif Pak? Ya tidak bisa. Memakan itu yang nomor 3 jadi Pak. Begitu saya layukti. Kalau kita tidak punya ya tidak bisa memberi. Kalau kita tidak produktif bagaimana bisa memberi orang lain? Nah makanya
supaya energinya itu tidak habis untuk marah Pak. Pun di ngapura mawon, nek pun di ngapura lalu energi kita kan masih utuh. Nah, energi inilah yang kita pakai untuk berkreasi. Jadi logikanya sebetulnya begitu Pak. Nah, cuma memang nanti butuh latihan yang kedua, yaitu latihan kreatif Pak. Banyak orang yang tidak kreatif. Nyatanya nek kreatif ya dadi apik ngeten iki ta Pak. Nggih ngenten bodeh sing kopi niku iso ngaji. Di tempat lain nggak ada kopi kok ngaji. Oh, kopi tubruk. Nah, gitu. Kita bikin sesuatu yang berbeda, itu yang menarik Pak. Saya bikin sesuatu yang berbeda, alih lesehan, pinggir sawah, wajan benak banget. Nah itu kan sesuatu yang berbeda Pak. Berkreasi itu kemampuan, keberanian untuk membuat sesuatu yang berbeda, lebih bermanfaat, lebih nyaman, lebih ngerti nggak Pak? Ini soal kebaruan. Nah, dalam psikologi orang berpikir itu ada dua Pak. Satu namanya berpikir konvergen, yang kedua berpikir divergen. Konvergen itu berpikir yang memusat. Ini yang namanya cerdas. Orang yang cepat menemukan satu jawaban yang paling benar. Cepat. Oh, saya bener iki. Ngoten niku nek wong iso jawab dengan cepat dan benar itu namanya orang yang cerdas. Maka nek wonten lomba teng sekolah niku disebut cerdas, cermat, cepat, tepat. Nah, orang yang konvergen itu cepat dan tepat. Perang Diponegoro terjadi tahun berapa? Niku nek iso jawab cepat dan tepat niku cerdas. 1825. Wah, 1825 niki cerdas gitu. 1825 sampai 1830. Tapi ini namanya berpikir konvergen, berpikir yang memusat. Jawabannya ning siji. 1825 sampai 1830. Tapi kalau orang kreatif yang produktif tadi, pertanyaan yang sama bisa dirubah Bu. Dalam sejarah Republik, perang apa yang berlangsung paling cepat? Juga perang Diponegoro Pak. Kenapa cepat banget? Lah cuma 1825 sampai 1830 bar maghrib sadurunge misak pun rampung. Wah, asing rikil ibu telah ibu telah Bu. 1825 sampai 1830. Kreatif Pak. Yang pertama yang cerdas, yang kedua yang kreatif. Dari tahun saya rubah menjadi jam. Nah, itu namanya berpikir divergen. Nih Pak. Kalau saya bertanya 3 kali 4 berapa Bu? 12. Itu jawaban orang yang cerdas. Tapi kalau jawaban orang yang kreatif tergantung hitam putih nopo berwarna. Itu Pak. 3 kali 4 itu loh Bu. Sama dengan berapa? Ya tergantung hitam putih nopo berwarna. Foto gitu Pak. Nah, 3 kali 4 kalau berwarna lebih mahal dari hitam putih. Ini namanya berpikir divergen, kreatif Pak. Kreatif itu menemukan alternatif yang tidak biasa dipikirkan orang. Nah, ke depan dalam dunia yang sangat kompetitif, dunia yang sangat kompleks, yang lebih diperlukan itu kemampuan berpikir kreatif. Nah, supaya orang tetap bisa produktif dalam situasi yang seperti apapun, orang harus kreatif Pak. Jadi selalu bisa melihat celah. Oh, bisa tadi duit ini. Oh, ini bisa ini sambung ngaji. Nah, taruh promosi kopi sisa jadi. Nah, itu namanya berpikir divergen. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang bisa produktif itu di samping orang yang bisa mengendalikan emosi tadi, amarah,
supaya energinya masih full. Yang kedua, secara kognitif dia terampil berpikir divergen, Pak. Dia bisa menemukan banyak alternatif. Oh, bisa dulu ini, bisa tadi, bisa ngaten, Pak. Nah, maka orang yang kreatif itu selalu bisa keluar dari kesulitan. Yaj'allahu makhraja. Kenapa dia selalu bisa? Lah cirinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa orang yang bertakwa itu kemudian dia diberi jalan keluar? Karena cirinya orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan amarah, bisa memaafkan orang sehingga energinya full, dia bisa berpikir jernih. Maka alternatif di luar itu ketok kabeh. Oh ngene wae. Yo iki dadi dulu. Oh wis setengah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak Irut memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu. Iya. Jadi 10 menit. Ini saya sedang merasakan banyak seperti yang mau curhat. Jadi monggo Bapak Ibu langsung dari sisi kanan, sisi kiri. Banyak curhat ini. Ya, monggo satu. Sekalian Ibu satu, ye, siap. Dua penanya, monggo dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu yang perlu saya tanyakan. Mengendalikan marah itu bang sulit. Kadang di orang Jawa itu orang nusu saya apa? Nah, saya pernah dengar begitu. Ngomong awas ya, saya jadi ustaz, saya jadi jembatan, katakan gitu. Karena ucapan katanya doa gitu. Ya. Bagaimana kemudian kalau marah itu menjadi berbahaya, Ustaz? Barangkali ada taktiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik sekali sudah diungkapkan oleh Ustaz Irut bahwa kita sebisa mungkin bisa mengendalikan emosi, menata, mengendalikan, terakhir memaafkan. Nah ini sering terjadi pada kebetulan saya berkecimpung di bidang pendidikan yang sehari-hari bertemu dengan anak-anak yang karakternya macam-macam. Nah dalam tujuan saya ini saya akan membentuk karakter yang positif. Misalnya saat dia sholat ya ayo. Terkadang bahkan terjadi pada keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Karena saya juga punya anak remaja, Ustaz. Saatnya sholat itu oya-oya ayo toh gitu ya. Kemudian kadang-kadang anak lebih mementingkan bermain gadgetnya, HP-nya. Ya. Nah, yang tujuan saya tadi membentuk karakter positif, ini kadang-kadang apa ini saya biarkan. Padahal kan tujuan saya untuk membentuk supaya dia tertib sholatnya, tertib mandinya, dan sebagainya. Nah, itu apakah itu juga harus dimaafkan, Ustaz? Bagaimana? Kelelahan itu, begitu. Jadi yang sulit sekali. Terutama saya mengalami kesulitan kepada anak saya sendiri yang juga seorang remaja. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, marah yang membawa kebaikan, satu marah yang membawa motivasi. Kalau di dalam psikologi itu ada jadi mengalihkan marah yang destruktif itu menjadi konstruktif. Nah, istilahnya kemudian mengalihkan sublimasi, Pak, mengalihkan ke arah yang lebih positif. Misalnya begitu, Bapak diremehkan, terus tidak kok marah kepada yang meremehkan, tapi kita memantapkan diri. Kita nono aku wis kasil. Wah, jadi itu untuk memotivasi. Jadi kita direndahkan, aku wis kasil dulu. Wah, kayak ini gitu Pak, itu memotivasi. Ini baik, lebih baik dari yang pertama, gitu Pak. Kalau yang pertama kan mungkin terus ditempiling atau apa gitu, negatif. Tapi ini sudah lebih positif dialihkan. Cuma kelemahannya ini apa Pak? Berprestasinya itu karena dendam. Nah, itu kan jadi berat. Berprestasinya itu hanya karena ingin menunjukkan
bahwa kita mampu dan pengen apa istilahnya mengalahkan dia, Pak. Nah, gitu Pak. Nanti kalau dia lebih atas dari kita, gelola itu angel ini. Ternyata nggak bisa mengalahkan dia. Tetapi kalau kemudian memaafkannya dan kita menjadi orang hebat itu bukan karena ingin mengalahkan atau ingin menunjukkan atau apa, tapi betul-betul karena memang Allah meminta kita untuk bekerja keras, untuk berbagi, untuk mengabdi supaya bisa lebih bermanfaat, maka kesuksesan kita itu kesuksesan yang tanpa beban. Sehingga andai kata pun kemudian kesuksesan itu diambil lagi, ya tidak apa-apa. Harus tahu diparingi, kan terus ngoten Pak. Nah ini kan kemampuan menata hati. Tapi bisa energi marahnya itu kita, tadi istilah Bapak nesu sing apik ngoten nggih Pak. Kita pakai sebagai motivasi untuk berprestasi, itu juga bisa Pak. Sakit. Cuma ini masih menurut saya masih ada kelemahannya. Butuh energi yang besar. Pertama untuk berprestasi, yang kedua untuk noto hati, karena masih marah tuh Pak. Kurang ajar ya, harus sedulur oleh nenek kebangetan. Misalnya kan gini dari keluarga yang lebih berada, misalnya kita kebetulan di bawahnya, terus lainnya tak boleh ya saya. Serasa gaya, rara iso, makanya gitu toh. Kadang dinyek gitu ora. Wis tak tilani, sampai lagi ora ada iso. Wah, kita kan terus kan. Ditenang kene aku neng dhuwurmu. Nah, lalu motivasi untuk di atasnya itu kan motivasi marah. Menjadi positif tapi panas Pak, karena dorongannya itu koyo kompor nih Pak, itu panas. Kita nggak nyaman berprestasi dengan tidak nyaman. Tapi kalau tadi sudah seorang bongkong, setengah pura Pak, Gusti Allah luwih preso, kelas saya itu seberapa, Gusti Allah luwih preso. Maka kadang ini loh Pak, orang itu yang sering membuat kita marah, itu kan kalau nama baik kita injak-injak. Nah, ada tokoh kita itu yang pernah bilang ke saya begini, Mas, aku kira dua apa-apa kecuali nama baik. Maka kalau ada orang yang menginjak-injak nama baik saya, tak bilani, dia sangat ingin menjaga nama baik. Saya bilang, kalau begitu kita berbeda pendapat. Tapi Mas, aku nama baik orang penting ya. Soalnya jenengku wis apik. Ya Khairuddin ya gitu, Pak Khairuddin kan artinya apa? Kreatif. Gak usah dibela, sudah baik namanya. Lalu juga saya bilang begini, Seso, tidak ada pertanyaan malaikat itu soal nama baik. Kan gak ada tuh Pak pertanyaan malaikat soal nama baik. Yang ada kan nama amal baik ya Pak. Yang akan ditanya oleh malaikat itu nama baik. Meskipun namanya Khairuddin Pak, tapi kalau amalnya tidak baik, tidak bisa masuk Pak. Tapi meskipun orang menghina saya, tapi kalau amal saya baik, lulus Pak, bisa masuk kita. Nah, sebab kalau namanya saja yang bisa membuat kita masuk surga, wah, sebelum surga dhisik dhewe nek kula. Khairuddin lebu. Soal nesu yang baik. Yang kedua tadi Ibu, bagaimana anak gak mau sholat diajak masih sulit, apa harus dimaafkan? Ribut jawabnya Pak. Sabar ya Pak, sabar. Ini dimaafkan Bu, tetapi tetap harus diajar, tetap harus dibimbing. Tapi nek mboten di ngapura Bu, mesti sampean lek bimbing karo mecucu. Nah gitu Bu, saya belajar dari bapak saya Bu. Bapak saya itu kan rumah kamu dekat masjid Pak. Jadi kalau ada mesti terdengar. Dan kebetulan bapak ini rajin ke masjid. Jadi kalau pas azan bapak ke masjid sering jadi imam gitu, mesti kita diajak, ayo wis manjing. Ya namanya anak-anak Bu, kadang-kadang yang orang kepanggil. Ya namanya juga anak-anak ya Bu. Make azan biasa lagi Bu. Ya. Makan.
Nanti kapan lagi mboten mangkat. Tapi namanya juga anak-anak, tapi Bapak konsisten. Terus pertama terus memberi contoh. Yang kedua terus mengajak. Dan mboten sah napa. Nah, istilahnya mboten sah ngomel, karena kalau tidak memaafkan itu mesti ngomel. Bocah jalannya dadi apa ini? Wah, ya malah mboten dadi. Sudah. Biasa saja, terus saja diajak. Nanti pada saatnya pasti jadi. Ayo, sing gege orang kepanggil itu suwe-suwe bisa dadi guru ngaji dulu. Itu karena bapak saya sabar. Karena bapak saya sabar. Ibu saya sabar. Sabar membimbing saya yang tidak mudah. Tapi dengan kesabaran itu akhirnya ketemu jalannya itu. Pada akhirnya ya setelah menyadari setelah itu ya akhirnya jalan. Tapi memang harus tetap didoakan, didampingi, dicontoni, diajak terus saja. Jangan pernah bosan karena itu memang tugas kita. Terus karena dalam ibu apalagi jadi pendidik bu, apalagi pendidik sekarang ibu, wah sangat tidak mudah. Istri saya juga pendidik Pak. Suatu ketika sebelum subuh, dulu istri saya telepon sana sini Pak. Saya mati. Itu belum subuh, mau ganggu belum subuh, mau tak ceritani. Gue tak ceritani. Dan setelah selesai telepon sana sini, dia baru cerita. Ini loh, kau ceritanya. Ini jamaah duhur, aku keliling. Anak cacah lanang-lanang gitu. Minggu lingkungan yang jopo. Ya untuk sing rokok, itu apa? Orang tak seneni, tak jak mlebu, tak jak omong le. Kok ora jamaah. Jawabane cak sak niki nyel kete Bu. Males Bu. Ya, ngoten niku lek guru biyen ngoten muli. Wah, lek guru biyen muli jewer. Ae guru sak niki ora oleh. Nggih, Pak. Males Bu. Wah, cak sak niki Pak, males Bu. Nah, itu tuh sabar. Terus ditanya lagi, mau esok udah salat subuh orang? Tidak Bu. Berikut, salat subuh Pak. Nanti dia jawab, bukan Bu. Lama kok orang salat subuh? Kesiangan. Berapa kesiangan? Nah, dibangunkan. Lah bapak ibumu? Bapak ibu juga belum bangun. Berikut Pak. Kadang-kadang di sekolah kita kan gitu, kondisi keluarganya begitu Pak. Oke. Berarti tugas ibu double loh Bu, ya jadi wong tua, ya jadi guru. Maka istri saya kemudian kancenan sama anak-anak ini. Piye? Tak gugah kok piye? Kok nek sak durunge subuh tak telponi. Nggih Bu. Diteleponi sama istri saya itu Pak. Kurang gawean tuh guru saya ini. Teleponi muridnya siji-siji gitu. Tetapi ini kedekatan ini. Nah terus ibu saya ini, alhamdulillah saya ini sudah belum salah. Karena selama ini tidak ada yang memperhatikan Pak. Anak-anak ini kan anak-anak yang kurang perhatian Pak. Aku bapak ibu ini yang turu-turu, udah tutut. Nah gitu Pak. Jadi begitu Bapak Ibu, maka tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai pendidik memang harus sabar, ya, harus jadi pemaaf, tapi terus membimbing, terus berusaha untuk mendampingi, memberi contoh. Wala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 112. Ada di halaman 17 sebelah kanan posisi paling kanan. Itu kayak Ustaz tadi saya kita nengamu ditakoni ayat liyane kok bener. Ustaz tadi ayat apa? Nah, napa Bapak Ibu? Ikhlas gitu. Yang kedua kewajiban kita ini napa? Ihsan. Wahwa muhsinun, tugas kita itu hanya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nondoni, ngajak, dongake, memberi lingkungan yang kondusif.
Kalau sudah begitu, falahu ajruhu inda rabbi. Pun mangke sing maringi dalan iku Allah piyambak. Yang kedua bonusnya apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita juga jadi nggak usah khawatir, kita juga nggak perlu sedih. Itu kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.